Baik Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang sudah dibacakan bagi kita tadi oleh Ibu Boni, kita akan menghadap Tuhan dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, let us pray. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur lagi kehadapan-Mu oleh kebaikan, kemurahan-Mu di hari yang istimewa ini ketika umat-Mu di seluruh dunia memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalahkan maut bagi kami. Kami Tuhan berikan lagi kesempatan untuk datang beribadah kepadamu dan juga mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kami mohon oleh kuasa Roh Kudus-Mu, hati, pikiran, seluruh diri kami disiapkan untuk menerima firman Tuhan, untuk mendengarkan dengan baik, untuk memahaminya dan oleh kuasa Roh Kudus untuk hidup dalam kekuatan firman-Mu. Dan juga Tuhan tolong hamba-Mu supaya melampaui semua keterbatasan manusiawi hamba-Mu. Oleh urapan Roh Kudus-Mu hamba-Mu boleh menyampaikan hanya sesuai kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu kami menaikkan doa ini. Amin. Baik, selamat Paskah Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Kita tahu bahwa hari Paskah adalah hari di mana umat Kristen di seluruh dunia memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah ia mati dan sebelum kematiannya Tuhan Yesus sudah beberapa kali mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi hari Jumat ia mati, Sabtu dan Minggu ia bangkit. Nah, kasih Tuhan sekalian, bukan hanya Tuhan Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya, tetapi dalam perjanjian lama juga, jadi kitab yang sudah dikenal oleh murid-muridnya yang orang-orang Yahudi itu sudah dikatakan bahwa Mesias itu memang akan disiksa, mati, tapi akan bangkit. Misalnya yang sangat dikenal adalah yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, Yesaya pasal 53, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, Yesaya pasal 53 dalam hal ini ayat yang ke-11, ayat 53, ayat 11, demikian bunyinya, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Jadi akan melihat terang kembali, maksudnya dia dalam kegelapan kematian, disiksa, dibunuh dan sebagainya, tapi kemudian ia melihat terang. Jadi sesudah kesusahan jiwa itu maksudnya kesusahan yang Yesus harus alami dalam menanggung dosa kita di kayu salib, dalam penyiksaannya, dan sudah itu dia akan melihat terang kembali. Dia akan melihat terang dan menjadi puas. Ia puas mengapa? Karena orang-orangnya diselamatkan. Dia membenarkan orang banyak dikatakan demikian. Nah, dan juga beberapa bagian lain ada Mazmur yang mengatakan tidak mungkin ia tinggal selama-lamanya di dalam alam maut. Dan terutama sebagaimana yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus sendiri berkata pada murid-muridnya, misalnya pada Petrus dan teman-temannya ketika Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus mengatakan pada mereka bahwa sejak saat itu Tuhan Yesus mulai mengatakan bahwa anak manusia akan pergi ke Yerusalem, akan disiksa, dihukum mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi hal itu tidak cukup meyakinkan murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu. Dan Alkitab menulis secara jujur bahwa ketika sesudah Tuhan Yesus mati, lalu tiba hari pertama minggu itu, jadi 3 hari sesudah kematiannya, hari Jumat, hari pertama minggu itu yang dimaksud di sini adalah hari Minggu. Pagi-pagi benar, kata ayat pertama dari bacaan kita tadi, pergilah Maria Magdalena, dan dalam Injil lain dikatakan dia pergi bersama perempuan-perempuan yang lain. Ia pergi ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Nah, di dalam Injil yang lain mereka berbicara, perempuan-perempuan ini bicara, kita pergi ke kubur mau merempah-rempahi, mau menaruh. Kalau kita di Indonesia menaruh rampai sebenarnya cuma bisa di atas kuburan, tetapi kuburan orang Yahudi, orang Ibrani kuno itu, karena kita sering lihat mungkin di gambar, di film atau di gambar seperti gua
yang ditutup dengan batu besar, lalu orang bisa masuk ke dalamnya untuk melihat jenazah dan merempah-rempahi supaya jenazah itu tidak cepat busuk. Itu biasa dilakukan oleh keluarga dari orang yang telah meninggal. Dan itu yang ingin dilakukan oleh Maria Magdalena dan teman-temannya. Artinya apa? Artinya Yohanes yang menjadi saksi mata peristiwa itu, karena dia salah satu murid Tuhan Yesus, secara jujur mengatakan pada kita semua dan semua pembaca Injilnya sepanjang masa bahwa murid-murid Tuhan Yesus, termasuk para perempuan itu, sampai pada hari ketiga sesudah Tuhan Yesus mati, mereka masih tidak percaya bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk memahami hal ini. Sebab apa? Sebab di dunia ini ada banyak tulisan dan banyak pendapat bahwa kebangkitan Yesus itu adalah hasil rekayasa atau cerita rekayasa dari murid-muridnya. Bahkan banyak orang yang mengaku Kristen, profesor-profesor teologi yang menganut apa yang disebut teologi liberal, teologi yang tidak begitu percaya Alkitab. Kalau Bapak Ibu mau bicara dengan saya agak lebih panjang tentang itu, kemudian saya bisa jelaskan bahwa memang tidak semua sarjana atau doktor teologi itu percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan itu gerakan besar yang menyimpang itu sudah sangat bombastik di Eropa pada abad ke-19. Mereka tidak percaya bahwa Yesus memang bangkit. Mereka bilang ini murid-murid terlalu bersemangat karena murid-murid memang sangat mengharapkan kebangkitan Yesus. Sangat mengharapkan Yesus bisa hidup kembali. Dan ajaran seperti itu menyimpang dari Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan bahwa murid-murid tidak. Mereka memang merasa sangat sedih, terpukul, kehilangan atas kematian Yesus. Tetapi mereka tidak berharap Yesus bangkit kembali. Mengapa? Karena memang itu tidak masuk akal. Bukan hanya tidak masuk akal bagi kita manusia postmodern ini, tapi juga tidak masuk akal bagi manusia-manusia pada abad pertama. Jadi jangan berpikir cerita ini mereka karang karena orang-orang abad pertama itu manusia-manusia kuno, percaya tahayul, jadi mereka menghayal, oh pasti nanti dia akan bangkit. Tidak. Mereka juga sama ragunya seperti kita. Kita merayakan kebangkitan Yesus karena memang sudah ditulis di Alkitab dan kita sudah baca bertahun-tahun Bapak Ibu. Tapi seandainya Yesus bangkitnya kemarin atau tadi pagi dan Injil Yohanes ini belum ditulis, saya tidak yakin kalau ada di antara kita yang minggu pagi-pagi bangun dan bilang, oh mari Yesus janji dia akan bangkit, mari kita pergi ketemu dengan dia di dekat kuburnya. Tidak mungkin, sebab Simon Petrus dan teman-temannya pun waktu itu tidak percaya. Artinya apa? Artinya cerita ini memang bukan direkayasa. Karena mereka sendiri yang menulisnya pada awalnya memang tidak percaya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, seperti dikatakan dalam Perjanjian Lama, misalnya kitab Nabi Yesaya yang tadi saya kutip dan beberapa bagian Mazmur, Yesus memang harus bangkit. Dan itu memang terjadi. Terlepas apakah manusia bisa memahami bahwa Yesus akan bangkit atau tidak, Yesus harus bangkit. Sebab kebangkitan Yesus adalah bagian dari pekerjaannya untuk keselamatan kita. Dan sesuai dengan doktrin kita, doktrin Alkitab maksudnya, yang diklaim kebenarannya oleh gereja-gereja kita, doktrin sola gratia, hanya anugerah. Memang keselamatan itu hanya anugerah. Artinya pemberian, anugerah artinya pemberian cuma-cuma Bapak Ibu ya. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak tunggu apakah kita ini layak untuk terima itu atau tidak. Tuhan tidak lihat tunggu apakah orang ini cukup percaya, beriman, baru oke, dia berikan kebangkitan Yesus. Kalau tidak percaya sudah tidak dapat, Yesus tidak jadi bangkit. Tidak begitu. Keselamatan tidak ada syaratnya, hanya anugerah. Jadi memang walaupun orang-orang pada saat itu sulit percaya, termasuk murid-murid yang paling dekat dengan dia, tidak percaya. Tapi Yesus tetap bangkit. Sebab memang keputusan Allah ialah Yesus harus bangkit demi keselamatan kita. Kebangkitan Yesus adalah tanda bahwa pengorbanannya di kayu salib di-approve oleh Allah Bapa. Sehingga dengan itu seolah-olah Allah Bapa ingin mengatakan, oke, pengorbananmu untuk keselamatan umatmu sepanjang masa, saya approve hari ini dengan membangkitkan kamu dari kematian. Berarti Allah Bapa mengakui bahwa memang dengan kematiannya Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan tanda pengakuan Allah itu ialah membangkitkan Yesus dari antara orang mati.
Dan itu dia tidak perlu persetujuan kita. Dia tidak perlu menunggu sampai Maria Magdalena dan teman-temannya menjadi percaya, paham dulu bahwa memang Yesus harus bangkit, baru dia lakukan itu. Tidak, itu adalah tindakan Allah semata-mata, anugerah Allah semata-mata untuk keselamatan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dan memang ceritanya demikian. Mereka pergi ke kubur, mereka melihat batu sudah diambil dari kubur. Dalam Injil lain dikatakan bahwa sebelumnya ada gempa bumi. Gempa bumi yang besar, prajurit-prajurit Romawi pilihan yang berdiri menjaga kuburan itu lari semua. Prajurit-prajurit itu hampir tidak pernah ada satu hal pun yang bisa membuat mereka lari, Bapak Ibu. Mereka adalah prajurit kerajaan yang sudah menaklukkan dunia. Apa yang bisa membuat mereka lari? Itu seperti kita menakut-nakuti US Marine dengan preman di Blok M, Bapak Ibu. Pasti mereka tidak takut sama sekali. Mereka bawa paling tidak AK-47, terus premannya datang dengan pisau, tolong Pak kasih uang. Ya mereka sekali kokang premannya yang mati, Bapak Ibu. Dan tidak mungkin ada yang bisa membuat mereka lari. Tapi hari itu, pagi itu menurut kesaksian Injil, gempa bumi hebat dan malaikat turun. Prajurit yang paling kuat di dunia melarikan diri dari kuburan itu. Sehingga ketika perempuan-perempuan ini sampai, Maria Magdalena sampai, dia lihat batu itu sudah didorong. Siapa yang bisa dorong? Batunya berat sekali. Tapi itu pun belum cukup membuat Maria Magdalena lihat, oh ya betul. Maria Magdalena tidak mengatakan, oh lah lihat batunya sudah didorong. Pasti Yesus bangkit. Tidak. Sebab kebangkitan itu memang sesuatu yang tidak masuk akal manusia. Tapi Allah melakukannya demi keselamatan kita. Lalu ia karena melihat itu dia lari kepada Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Murid yang dikasihi Yesus, itu ayat kedua. Murid yang dikasihi Yesus itu Bapak Ibu. Walaupun kita tidak punya waktu panjang untuk menjelaskan. Tapi yang dimaksud ialah Yohanes sendiri. Murid. Jadi Maria Magdalena pergi pada Simon Petrus dan Yohanes dan mengatakan, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi dia masih tidak percaya Tuhan sudah bangkit. Dia pikir Tuhan Yesus masih mati di situ. Sehingga dia pikir mayatnya sudah dicuri orang. Nah, Petrus dan murid yang lain itu ya. Yohanes pergi ke kubur ayat 3. Ayat 4 mereka berlari tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Sehingga ia lebih dulu sampai ke kubur. Nah, apa maksudnya Yohanes mau apakah Yohanes mau show off bahwa dia adalah pelari yang lebih baik dari Petrus? Saya pikir tentu bukan itu. Tentu Yohanes kemungkinan yang cukup masuk akal ialah memang Yohanes lebih muda dari Petrus. Jadi kalau sama-sama lari dengan itu menunjukkan keduanya berada dalam keadaan yang sama-sama mau bilang excited atau tegang karena mayat Tuhan Yesus tidak ada di kubur lagi. Jadi larinya itu sepenuh hati. Dan karena larinya sama-sama sekuat tenaga, ketahuan Yohanes memang lebih cepat dari Petrus. Nah, tetapi seorang penafsir, Profesor William Hendriksen misalnya mengatakan, ini menunjukkan bahwa Yohanes memang saksi mata dari kejadian ini. Karena dia melukiskan hal-hal yang sampai sekecil itu sekalipun. Dia ingin mengatakan peristiwa ini memang nyata. Karena sampai siapa yang lari lebih cepat pun dia ingat. Karena Injil ini ditulis puluhan tahun sesudah kejadian itu. Tapi memang oleh saksi mata yaitu Yohanes. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Lalu Yohanes menjenguk ayat 5. Menjenguk ke dalam kubur maksudnya. Kan kuburnya dibuka, batu besar sudah menyingkir dari pintu kubur itu. Dia lihat ke dalam dan dia melihat kain kafan yang membalut tubuh Yesus waktu Yesus mati di kayu salib. Terletak di tanah, tapi ia tidak masuk. Lalu datang Simon Petrus juga tiba di kubur, walaupun agak belakangan entah berapa menit. Dia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh, kain yang diikat di sekitar kepala Yesus, tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan bahasa Inggris, apalagi tafsiran Alkitab dalam bahasa Inggris mengenai cerita ini, Bapak Ibu akan menemukan satu kesan yang kemungkinan besar karena bahasa aslinya. Yaitu bahwa kain kafan dan kain peluh itu tergulung secara rapi. Seorang penafsir,
saya lupa namanya, maaf, bukan Profesor Willem Hendriksen, tapi satu lagi mengatakan seolah-olah itu kain spray dan kain blanket yang biasa kita lihat di hotel-hotel bagus kalau kita mau tidur di hotel. Sudah tersusun rapi seperti itu. Apa yang mau dikatakan? Itu artinya tidak benar dusta mahkamah agama. Bahwa mahkamah agama Yahudi seolah-olah murid-muridnya sudah mencuri mayatnya. Kalau orang mencuri mayat, mana mereka ambil umpama apapun tujuannya, kita tidak tahu ya. Mungkin ada yang percaya tahyul atau apa, lalu mayat dicuri, dan itu memang bisa pernah terjadi Bapak Ibu. Entah di Indonesia, mungkin negara-negara lain yang masih percaya tahyul. Tapi tidak mungkin mereka curi, ambil mayatnya, buka dulu kain. Dan kain itu tebal karena rempah-rempah menutupi tubuh Yesus supaya jangan busuk. Mayat Yesus supaya jangan busuk, baru ditutup lagi dengan kain kafan itu. Jadi tidak setipis kain-kain kafan yang bisa kita lihat di film-film pocong di Indonesia Bapak Ibu. Tidak begitu. Kalau itu gampang. Tapi ini kain kafan yang Yahudi kuno, tebal, menutupi hampir seluruh tubuh. Dan di antara kain kafan dan tubuh mayat Yesus itu ada rempah-rempah yang cukup tebal. Karena memang tujuannya ialah supaya mayat itu jangan bau sampai cukup lama. Karena keluarganya adat Yahudi yang menurut beberapa ahli mengatakan adat Yahudi waktu itu. Pada hari ketiga, famili yang agak jauh, mungkin sepupu, teman yang baik sekali dan semuanya yang akan pergi melihat mayat itu dikubur. Sedangkan keluarga yang paling dekat, yang kalau dalam bahasa Inggris immediate family, itu tunggu sampai hari ke-7 karena mereka masih berkabung di rumah. Hari ke-7 baru mereka pergi lihat. Nah bayangkan hari ke-7 kalau rempah-rempahnya cuma sedikit Bapak Ibu. Hari ke-7 pasti sudah bau sekali. Dan tidak tahu mungkin ada lagi lanjutannya kemudian. Nah, jadi kalau orang mencuri mayat Yesus, seperti dustanya mahkamah agama itu, mereka tidak mungkin akan buka satu-satu rempah-rempahnya, entah dibuang di mana, di bak sampah seperti kita sekarang, bak sampahnya sudah tersedia dengan rapi, seperti kain merah ini, baru nanti mayat Yesus dibawa, sedangkan kain kafannya dilipat baik-baik. Mana ada pencuri yang mau begitu, Bapak Ibu? Mana ada perampok yang mau begitu? Dan itu Alkitab menulis itu untuk menyatakan pada siapa saja yang membaca bahwa memang mayat Yesus tidak dicuri, tidak dirampok. Nah, walaupun begitu murid-murid belum juga percaya. Sekali lagi memang kepercayaan iman kepada kebangkitan Kristus itu hanya pemberian anugerah Roh Kudus, bukan kemampuan intelektual seseorang. Bukan kemampuan intelektual seseorang atau kepekaan perasaan seseorang. Itu pemberian anugerah Roh Kudus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, mau dengar khotbah seperti ini 30 kali pun Bapak Ibu tidak akan mungkin bisa beriman kepada kebangkitan Yesus. Itu sebabnya sebelum kita baca berkhotbah, ya berdoa dulu. Dan harusnya dari rumah masing-masing berdoa Bapak Ibu. Supaya ketika dengar firman di sini, firman betul-betul bisa menjadi kekuatan, menjadi hikmat yang utama dalam hidup kita masing-masing. Sebab jangankan saya, kalaupun Dr. Timothy Keller atau Dr. penginjil yang baru meninggal beberapa saat lalu, Billy Graham yang khotbah pun, kalau tanpa pekerjaan Roh Kudus orang tidak bisa beriman. Setelah dengar selesai juga, bagaimanapun bagusnya khotbah itu. Mengapa saya berani mengatakan ini? Sebab Maria Magdalena, Petrus dan Yohanes sudah dengar Yesus yang langsung bicara bahwa dia akan bangkit hari ketiga, toh tidak bisa percaya juga. Apalagi kita. Apalagi kita Bapak Ibu. Hanya dengar pendeta Remy, kadang-kadang pendeta David Campbell. Bisa beriman karena kemampuan khotbah saya atau Pastor Campbell, atau karena kebaikan hati Bapak Ibu, atau karena kemampuan intelek Bapak Ibu. Tidak bisa. Itu harus dari pekerjaan Roh Kudus. Memang Roh Kudus akan gunakan kemampuan intelek kita, kepekaan hati kita, tapi itu dilengkapi oleh Roh Kudus sehingga kita beriman. Dan menggunakan khotbah-khotbah juga para pengkhotbah. Tapi itu harus dilengkapi oleh Roh Kudus. Sekarang kita lihat di sini, Simon Petrus teman-temannya susah percaya sampai mereka melihat. Tetapi kemudian atas anugerah Tuhan, ketika mereka melihat kain sudah tergulung dengan rapi, Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus menurut kata dirinya sendiri, dan itu memang benar, Tuhan Yesus mengasihinya karena terbukti waktu Tuhan Yesus dikubur,
disalibkan, Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus meminta Yohanes untuk memelihara ibunya, yaitu Maria. Dan sehingga Yohanes juga merasa bahwa dia memang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yohanes melihat ke dalam. Dia ikut masuk bersama Petrus. Dia lihat ke dalam, dan itu kata ayat yang ke-8. Masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Dia melihat keadaan kubur itu dan yakin sesuai dengan isi Alkitab di bagian yang lain, atas pekerjaan Roh Tuhan, Yohanes menjadi percaya bahwa Yesus memang sudah bangkit. Dan Yohanes sendiri yang menulisnya bagi kita, bagaimana ia menjadi percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ibu kasih Tuhan sekalian, dikatakan dalam ayat 9, dan itu menggarisbawahi apa yang saya sampaikan sebelumnya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi sebelum itu mereka baca Alkitab, mereka dengar langsung dari Yesus, tapi mereka belum mengerti bahwa Yesus memang harus bangkit dari antara orang mati. Tapi pada hari itu, waktu Yohanes melihat kubur yang kosong, dia percaya bahwa Yesus memang sudah bangkit. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, dan mereka terus menjadi saksi. Dan kita tahu, Profesor Hendrikson mengatakan, pasti sampai di rumah Yohanes bercerita pada seseorang yang sangat istimewa, yang sudah Yesus titipkan di rumahnya sebelum Yesus mati di kayu salib, yaitu Maria, ibu Yesus. Dan mereka pasti akan bersuka cita bersama-sama atas kebangkitan Yesus. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, Tuhan Yesus mengatakan kemudian di kurang lebih 1 minggu kemudian, atau 1 atau 2 minggu kemudian, Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Thomas, Tuhan Yesus katakan pada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Artinya apa? Artinya memang Yohanes melihat keadaan kubur yang kosong dan kain yang tergulung rapi, lalu percaya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan juga Yohanes sendiri menulis, Bapak Ibu, di bagian akhir dari Injilnya, Yohanes sendiri memang mengatakan semua itu ditulis kepadamu supaya kamu percaya. Dikatakan dalam ayat 25 bagi pasal terakhir, pasal 21, dikatakan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab, semua yang harus ditulis itu. Nah, di bagian lain dia katakan, tapi semua ini ditulis supaya kamu percaya. Apa yang Yohanes maksudkan? Yohanes sendiri ingin mengatakan bahwa memang aku lihat kubur itu kosong. Tapi umpama kamu yang mendengarkan pemberitaan tentang Injilku, Injil Yohanes maksudnya, tidak pernah melihat kubur yang kosong. Tidak pernah cuma punya cukup uang atau tidak pernah punya kesempatan untuk pergi ke Yerusalem dan melihat kubur yang kosong itu. Berdoa, Roh Kudus sanggup membuat kita percaya juga bahwa Yesus memang telah bangkit. Rasul Paulus kemudian berkata, Bapak Ibu sekalian, mencoba membuktikan dengan kuasa firman Tuhan. Rasul Paulus coba membuktikan dalam 1 Korintus pada pasal 15 ayat yang ke-6. Ini Paulus bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mulai ayat 5 dan lalu ayat 6. Dikatakan demikian, bahwa ia, maksudnya Yesus, telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya sampai Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus ini, Bapak Ibu. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Mengapa Paulus harus menulis hal itu? Harus mengatakan ada 500 orang yang melihat Yesus yang sudah bangkit. Karena orang-orang melihat Yesus mati. Jadi kalau sesudah itu mereka melihat Yesus lagi, berarti dia bangkit. Tidak ada pilihan lain. Mengapa ada 500 orang dan banyak dari mereka masih hidup? Dan Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Bukan orang-orang bodoh semata-mata.
Rasul Paulus ingin mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit, ada 500 orang yang pernah melihat dia dan sebagian besar masih hidup. Kamu bisa tanya langsung. Kamu bisa tanya. Kalau Rasul Paulus berbohong, dan murid-murid yang lain juga berbohong tentang kebangkitan Yesus, Injil ini pasti tidak sampai pada kita lagi. Sebab 500 orang itu akan mengatakan tidak, kami tidak lihat Yesus. Tapi ternyata benar, mereka bersaksi juga. Sehingga Injil diberitakan sampai saat ini. Supaya kita percaya tentang kebangkitan Yesus. Dr. Tim Keller pernah mengatakan begini. Mengapa kita harus percaya dan mentaati semua yang Yesus perintahkan? Satu jawaban penting ialah karena ia bangkit. Kalau ia mati dan terus mati di dalam kuburnya, tidak usah dengar, tidak usah terlalu dengar. Dengar saja yang kira-kira pas dengan keinginan kita. Kalau Yesus katakan kasihilah sama manusia, ya oke, kasihilah supaya jangan jadi masalah di mana-mana. Kalau Yesus katakan firman Tuhan bilang hormati pemerintah, ya hormatilah supaya jangan dapat masalah. Tapi ada hal-hal yang sulit, yang kita tidak suka, tidak setuju. Ya tidak usah ikut. Kalau dia memang cuma seorang tokoh agama yang sudah mati dan selesai di kuburnya, tidak usah terlalu dengar semua. Buat apa? Ya pilih saja bagian mana yang kita mau ikut, bagian mana yang tidak. Tapi karena dia bangkit, dan itu berarti dia juga Tuhan yang hidup sampai saat ini dan naik ke sorga dan mengawasi dan akan menghakimi kita semua. Kalau kita memilih-milih bagian mana firman yang kita mau taat dan bagaimana yang tidak, dia akan datang kembali sebagai hakim. Untuk menghakimi. Dia melihat karena dia hidup sampai saat ini. Berada di surga sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Jangan lupa melihat kita semua. Mengawasi kita. Melihat siapa yang sungguh-sungguh percaya. Dan berani pikul salib mengikut dia. Karena dia bangkit. Dia bukan Tuhan yang mati dan selesai di dalam kuburnya. Dan satu hal penting lagi yang terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian yang Rasul Paulus katakan pada jemaat di Korintus tentang kebangkitan Yesus. 1 Korintus 15 ayat sekitar ayat 20 dan beberapa ayat sesudah itu saya bacakan bagi Bapak Ibu. Dia katakan begini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Maksudnya karena Adam Bapak Ibu. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yaitu karena Kristus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi kebangkitan Kristus ini bukan hanya sebuah cerita yang hebat. Yang tadinya susah dipercaya tapi kemudian dipercaya juga. Oleh murid-muridnya dan oleh kita. Tapi juga adalah satu tanda. Bahwa kalau Kristus kepala gereja. Dibangkitkan dari kematiannya dan hidup bersama Allah di surga dalam kemuliaan selama-lamanya. Kita tinggal menunggu waktunya. Ia datang dan membawa semua anggotanya yang setia. Yang jika waktu itu sudah mati, akan dibangkitkan juga untuk hidup bersama dia selama-lamanya. Dan semua itu bisa dibuktikan karena Kristus bangkit. Rasul Paulus bersaksi, murid-murid bersaksi bahwa Kristus memang bangkit. Dan itu juga harus menjadi patokan iman bagi kita semua. Kita beribadah kepada Tuhan dengan setia. Kita harus taat pada firman, berjuang untuk taat pada firman-Nya. Walaupun sulit, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan ideologi politik kita atau filsafat hidup kita atau prinsip-prinsip hidup kita. Kita harus taat. Sebab apa? Sebab Dia Tuhan yang hidup. Yang mengawasi dan menunggu kita pada akhir zaman. Untuk supaya jika akhir zaman itu tiba kita masih hidup, kita diangkat bersama dengan Dia. Tapi jika pada saat itu kita sudah dikuburkan, kita dibangkitkan untuk hidup bersama-sama dengan Dia.
Dan ini yang menopang gereja Tuhan sepanjang masa. Kita tahu di awal abad Masehi gereja berada dalam tekanan yang luar biasa. Beribadah seperti ini bisa terancam langsung dibunuh. Tapi mengapa mereka setia Bapak Ibu? Walaupun kesulitan hidup mereka jauh lebih dari mungkin kesulitan yang kita alami saat ini. Mereka terancam. Mereka terancam dan tidak bisa berbuat apa-apa dalam banyak aspek kehidupan. Tapi mereka setia karena mereka tahu Tuhan mereka hidup. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing hari ini, camkan, perhatikan baik-baik, hayati baik-baik, dan doakan itu di rumah masing-masing. Bahwa Tuhan yang kita ikuti, Dia bukan hanya menyebarkan kepada kita satu susunan prinsip-prinsip kehidupan yang baik. Karena kalau cuma itu omong kosong Bapak Ibu. Mau prinsip hidup sebaik apapun nanti mati juga buat apa? Buat apa mau terlalu baik? Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit dan akan membangkitkan kita semua untuk menikmati hidup kekal bersama dengan Dia. Dan karena itu layaklah kita taat kepadanya. Seperti murid-murid dulu taat. Kebanyakan. Sampai menjadi martir untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah 2021. Amin.